Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Luar biasa semangatnya masih terjaga ini masih. Yang laki-laki semangatnya masih. Yang ibu-ibu juga masih dan para pemirsa yang ada di rumah juga masih. Karena apa? Kita sudah akan masuk di segmen Ngaji Yuk. Ngaji Yuk. Bersama Ustadz Ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik santri sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Amin. Berkah rizkinya. Amin. Utangnya lunas. Amin. Bang Yoga juga insya Allah sehat selalu. Amin. Host yang paling sehat karena yoga mulu. Olahraga mulu ya Ustaz. Iya, olahraga yoga mulu ya. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan jobnya nambah. Amin. Bisa pergi haji. Amin. Insya Allah. Kita kali ini di segmen Ngaji Yuk akan mentadabburi surah Al-Ma'un. Surah yang populer kita dengar dan kita baca. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca dari Fawailul lil Musallin bareng-bareng sampai Al-Ma'un. Oke? 1, 2, 3. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un ini salah satu tema utamanya berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mukadzibu biddin, pendusta agama. Lalu kemudian di tengah-tengah surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Perhatikan pemirsa, fawailul lil musallin. Wail maknanya kata para ulama tafsir kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib. Kecaman, hardikan, ancaman. Kira-kira kalau bahasa kitanya, celaka kamu. Kalau saya yang bilang celaka kamu, itu bisa terjadi bisa tidak. Karena saya bukan Tuhan. Tetapi kalau Allah yang mengatakan celaka kamu, kira-kira terjadi atau tidak? Terjadi. Kalau orang Arab mengatakan wailak, celaka kamu, itu sudah kasar sekali. Kalau Al-Quran yang memberi label kepada kita wailak, wailun lil mutaffifin, celaka kamu. Wah, itu bahaya sekali. Sekarang kita lihat siapa orang-orang yang celaka menurut Al-Quran. Apakah kita termasuk? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak termasuk di sana. Amin ya rabbal. Al-Quran mengatakan, kira-kira kalau ayat ini ditutup, pemirsa, teman-teman semua, ini ditutup. Allah cuman bilang fawailun, celaka kamu. Kira-kira siapa yang pantas celaka menurut Allah? Siapa kira-kira? Orang yang maksiat atau orang yang baik? Maksiat. Bagus. Orang yang suka jujur atau bohong? Bohong. Tetapi ayat ini mengagetkan kita, Bang Yoga. Siap. Alih-alih mengecam orang yang jahat, justru ayat ini bilang fawailul lil musallin, celaka
Orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Al-Quran tidak bilang fawailun lil nyolongin, celaka orang yang nyolong. Enggak. Fawailun lil bohongin, celaka orang yang bohong. Enggak. Fawailun lil musallin, yang celaka itu yang sholat. Loh, kok bisa yang sholat celaka? Ini jangan salah ngambil kesimpulan celaka yang sholat. Kalau gitu saya nggak mau sholat deh. Yang sholat aja celaka. Ini keliru ini. Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat aja masih ada potensi celaka, apalagi yang tidak sholat. Lebih celaka dan pasti celaka. Sekarang Ustadz, orang yang sholat seperti apa yang celaka itu? Gitu kan pertanyaannya? Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Masih hidup gak nih? Alhamdulillah masih. Orang yang sholat dengan kriteria seperti apa yang celaka, yang mendapat kecaman dari Allah lewat kata-kata wail, kalimatut tahdid, wat tathrib, wat taubih. Celaka kamu. Siapa kriterianya? Saya pengen kasih kata kunci. Lihat kata kuncinya. 1, lalu kemudian 2, gitu kan? Lalu kemudian 3. Saya contrengin deh. 1, 2, 3. Ini kata kuncinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada 3 kata kunci. Supaya kita jadi tahu ternyata kita ini termasuk orang yang dihardik oleh Al-Quran atau tidak. Kata kunci yang pertama, lil musallin. Musallin itu artinya orang yang sholat, isim fa'il. Al-Quran tidak mengatakan fawailun lilladzina yuqimunas shalah. Tidak menggunakan verb, tidak menggunakan kata kerja, tidak. Tapi menggunakan isim fa'il, celaka orang yang sholat. Masya Allah. Saya pengen supaya kita lebih tersentuh lagi dengan makna ini, tadabbur Al-Quran. Karena isi tadabbur itu 4. Yang pertama tilawah, membaca. Yang kedua tafahum, memahami maknanya. Yang ketiga istihdarul qalb, hati kita hadir ketika membaca. Yang keempat istihda, meminta hidayah dari Al-Quran. Supaya kita dapat ini semua, kita simak dulu qari'ah kita dengan membaca ayat ini supaya lebih menghujam di hati kita. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Adem bener Bang. Adem banget. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Saya juga dulu belajar qori. Serius? Alhamdulillah Ustadz, saya di kamar, ibu saya dengerin di luar. Saya bilang, Apa itu? kata ibu saya, uanya kondangan. La ilallah Muhammad. Jadi saya mah udah jadi MC aja, nggak bisa, suara saya pales. Iya. Masya Allah. Siapa namanya? Hajar sang dia makbulah. Panggilannya? Hajar. Mutia. Hajar. Hajar. Oh subhanallah, Masya Allah. Kelas berapa Hajar? Ustazah. Masya Allah, nggak kelihatan, awet muda. Beliau Hajar, saya Aswad. Masya Allah. Jadi kita CS. Hitam dong. Ya gitu Ustadz. Iya. Hajar, Masya Allah. Ternyata salah satu ustazah di Pondok Al-Ghazali ini. Sudah nikah ustazah? Saya doakan mudah-mudahan dapat suami laki-laki. Amin. Ustadz mohon maaf ya. Saya juga tahu perempuan laki-laki sama perempuan sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Iya. Kalau laki-laki sama laki-laki itu penyakit. Perempuan sama perempuan itu juga sakit. Berarti saya benar kan? Benar Ustadz. Yang ceramah siapa? Ustadz. Yang pegang mic? Ustadz. Terserah saya. Iya, Ustadz cium tangan dulu. Iya.
Ustadz tangannya bau bandeng. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fawailul lil musallin. Ada 3 kata kunci. Salat yang seperti apa yang dikecam oleh Al-Quran? Lil musallin. Bayangkan, Al-Quran tidak bilang fawailun lil ladzina yuqimunas shalah. Celaka orang yang mengerjakan salat. Tidak. Tapi Al-Quran mengatakan celaka orang yang sudah sering salat. Ini orang yang udah sering salat ini. Nah, menariknya Al-Quran juga tidak mengatakan fawailun lil muqiminas shalah. Celaka orang yang menegakkan nilai-nilai salat. Tapi Al-Quran hanya mengatakan fawailun lil musallin. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 kata. Ada kata qama yaqumu qiyaman, maknanya melakukan salat. Allahu Akbar. Tapi nyolong masih, bohong masih, nipu orang masih, nyolong sendal di masjid masih, gibahin orang masih, ngomongin orang masih, ngelawan suami masih, pelit sama bini masih Allahu Akbar tapi dosanya masih. Ini qama yaqumu qiyaman, qiyam fis shalah. Yang kedua ada iqamah, aqama yuqimu iqamatan wa muqaman fahuwa muqimun. Muqim, orang yang menegakkan nilai-nilai salat, bukan sekedar melakukan salat. Karena kalau sekedar melakukan salat, anak kecil bisa salat. Anak kita ajar salat, ayo tong, salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Anak kecil bisa salat. Bahkan burung beo, antum ajarin takbir dia bisa. Allah, coba. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bisa burung beo tuh kalau diajarin. Tapi bukan itu yang diminta Al-Quran. Al-Quran meminta kita bukan sekedar qiyam fis shalah, tapi iqamah fis shalah. Sehingga Al-Quran mengatakan fawailun lil musallin, bukan fawailun lil muqiminas shalah. Celaka orang yang sekedar sholat tetapi tidak menegakkan nilai-nilai sholat. Itu intinya. Ayat berikutnya, kata kunci yang kedua, alladzina hum an. Dalam bahasa Arab, an ini adalah huruf partikel preposisi atau huruf jar yang punya fungsi. An itu maknanya al-mujawazah wal jauhar, menunjukkan substansi. Jauhar artinya substansi. Mujawazah artinya orang ini yang melakukan sholat ini jauh kelakuannya dari nilai-nilai pesan moral sholat. Al-Quran tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, tapi Al-Quran mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Ana fil masjid, saya di masjid. Kata-kata fi menunjukkan zarfiyah, bahwa saya sedang berada di satu tempat. Kalau ayat ini mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, berarti maknanya yang celaka dalam sholat adalah mereka yang lalai ketika melakukan sholat di dalam sholatnya. Kalau itu kata Al-Quran, semua kita celaka. Ada yang pernah sholat ingat makanan? Ada. Ada yang sholat pernah ingat jemuran? Ada. Mohon maaf, ini banyak sekali ilmu ternyata kalau kita paham membacanya secara betul dan benar. Nah, ini dari jamaah sini juga kayaknya pengen diajak belajar ngaji. Mangga. Silakan. Ustaz tinggal tunjuk yang mana, saya mau coba langsung deketin siapa yang pengen belajar ngaji biar betul pembacaan. Saya yang tunjukin apa Bapak Ibu yang tunjuk tangan? Boleh. Yang menunjuk tangan mana yang membaca? Ustadz aja katanya. Padahal malu-malu ini mungkin. Oke, silahkan Mak. Mana nih Mak? Ya mungkin malu-malu. Ibu nih, Ibu. Silakan yang mau. Ini yang pakai anak jilbab warna coklat apa oranye tuh? Emang coklat semua yang ini mas semuanya? Iya. Anaknya, anak jilbabnya. Ini anak muda aja. Oh anak muda, silakan. Ya sebelah sini, mohon maaf. Ya dipegang mic-nya, belajar baca yang itu bareng-bareng Ustadz. Ustadz nanti dibimbing. Silakan. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ahsantum, Masya Allah. Ada lagi yang ingin di Ikhwannya sudah, akhwatnya. akhwannya. Akhwat. Baik, yang masih Cari yang jangan tuaan. ya, Kalau yang tuaan hilang konsep ceramah saya. ya yang muda ya. Bercanda, Baik, bercanda. Ustaz. Bercanda, silakan. Ibu silakan dibaca. Nanti Bunda, Ustaz silakan. dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ما شاء الله. صدق الله العظيم. Pak Ustazah kayaknya nih. Masya Iya. Allah. Adem Silakan. bener dengarnya. Lah? Dengarnya adem. Oh, dengernya adem alhamdulillah. Memang kebetulan Ustaz Iya. pas dengerin AC-nya ke sebelah sini. Makanya saya. Adem, iya. Yang beda kalau orang soleha kelihatan. Ini bersinnya aja baca Yasin. Enggak gitu juga Ustaz. Baik, Silakan, Bapak, Ustaz. Ibu-ibu, Bang Yoga, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Karena itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, untung saja ayat ini tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim tetapi alladzina hum an salatihim. Kalau Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim, semua kita celaka dalam salat. Karena begitu kita salat, kita fly to the sky. Ngawur, pikirannya kemana-mana. Badan kita di masjid, tapi hati kita nginggap kemana-mana. Betul gak? Untung tidak menggunakan kata-kata fi, tapi menggunakan kata-kataan. Nah, kata-kataan ini menunjukkan bahwa yang celaka itu mereka yang salat tetapi perilakunya jauh dari pesan-pesan moral sholat. Paham sampai di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kita lagi belajar Al-Quran, luar biasa. Orang yang belajar Quran luar biasa. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia dihinggapi malaikat-malaikatnya Allah. Ini luar biasa nih. Ini kalau saya buka mata batin ibu-ibu nih kelihatan nih banyak bener malaikat maut di sini nih. Jadi ngeri Ustaz. Jadi ngeri ya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kita sudah belajar lil musallin. Kita sudah belajar an salatihim. Sekarang kata-kata sahun. Sahun itu artinya lupa. Apa artinya? Lupa. Apa Bu? Siapa yang sering lupa? Kita nih sering lupa nih. Sering lupa kewajiban kita sama Allah. Nah, kata-kata lupa dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sahun. Yang kedua ghaflah. Yang ketiga an-nisyan. Nisyan dan ghaflah sahun. Apa bedanya Ustadz? Begini, saya kasih. Atau ada yang bisa jawab? Apa beda ghaflah, nisyan sama sahun? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Brosur umroh. Salah lah. Iya, Ustadz tuh kalau mau ngasih umrohnya jangan brosurnya. Kalau brosurnya mah banyak tuh di pinggir jalan. Ustadz, apa pertanyaannya? Kalau umroh gak balik modal sih. Pertanyaannya apa? Apa makna sahun, ghaflah dan nisyan? Ada yang tahu barangkali? Ada yang tahu silakan dijawab. Baik. Baik, Ada yang mungkin tahu? istiqomah semua Ustadz. Oke. Istiqomah semua, nggak mau ngelebihin dari guru. Silakan Masya guru Allah, aja yang ngejelasin. Subhanallah, subhanallah. Tawadu. 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 Sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu karena sebenarnya tidak tahu. Lebih ke nggak tahu padahal. Baik. Sahun. Baik, kita lihat. Ini luar biasa diksi yang dipilih Al-Quran. Ghaflah. Anda lupa. Lupa Anda karena faktor disengaja. Dan Anda pongah, sombong. Merasa Anda tidak butuh dengan Tuhan. Namanya ghaflah. Apa namanya? Ghaflah. Lupa yang muncul karena kesadaran. Namanya ghaflah. Lupa yang muncul karena motif kesombongan. Namanya ghaflah. Yang kedua, nisyan. Nisyan ini lupa
Karena memang Allah memberikan kepada kita tabiat kepada manusia lupa. Tidak ada manusia yang tidak lupa. Nabi sendiri pernah lupa di dalam sholat. Kenapa Allah menjadikan Nabi lupa dalam sholat? Supaya umatnya tahu kalau lupa dalam sholat bagaimana cara nambalin lupanya. Gitu ya. Litarbiyah, untuk mendidik umatnya. Kita punya tabiat lupa. Kadang-kadang yang punya kacamata gue mana ya? Padahal di tangan dia tuh kacamatanya. Ketipan kuku, tau gak ketipan kuku tuh? Apa namanya kalau orang Bekasi? Yang motongin kuku apa namanya alatnya? Bu, gunting kuku, betul? Itu gunting kuku kalau lagi butuh dia nggak ada. Nggak butuh dia nongol. Begitu kita butuh, mana saya taruh ya? Itu nisyan. Kita punya tabiat lupa. Yang dikecam oleh Al-Quran bukan orang yang lupa seperti itu. Bukan juga orang yang memang durhaka sama Allah, bukan. Ini orang soleh ini, dia sholat. Dia sholat. Dia tidak ghaflah, dia tidak nisyan, tapi sahun. Apa sahun itu? Ma makna sahun? Apa makna sahun? Sahun itu adalah Anda lupa sehingga Anda mengerjakan sesuatu yang tidak lebih penting dan melupakan sesuatu yang lebih penting. Itu namanya lupa. Saya kasih contoh. Biar ngerti saya kasih contoh. Tenang. Belajar Quran harus pelan-pelan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahun kira-kira begini maknanya. Bu. Ibu jam 12. Suami udah kelaparan. Hari Minggu lagi di rumah. Udah? Kata suami, "Mah, papa lapar bener nih. Masak apa hari ini?" Mama mau masak sayur asem, lalu kemudian sambal terasi, ikan asin, semur jengkol. Cakep gak tuh? Cakep gak kira-kira? Ibu masakin sayur asem udah jadi, semur jengkol udah jadi, macem-macem udah jadi. Begitu suami bilang udah lapar bener nih, lama banget, ibu ngomong nasinya lupa dimasak. Itu sahun. Kurang komplit berarti ya. Kurang komplit. Ibarat makanan ada lauk nggak ada nasi. Ibarat ngedengerin tapi kalau nggak dijajal ngaji, diajak bareng ngaji, biasanya bumbunya kurang. Ini enaknya daripada bengong ibu, ada yang mau nyoba ngaji lagi boleh. Masya Allah. Atau Ustadz lagi yang ajak. Silahkan. Ada pertanyaan barangkali? Bareng-bareng aja kita ngaji. Oh Masya Allah. Kita ulang ya. Alladzina hum an salatihim sahun. 1, 2, 3. Alladzina hum an salatihim sahun. Bagus. Alladzina hum yura'un. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Masya Allah, tabarakallah. Kita udah ngaji, belajar tafsirnya, tahu maknanya, indah banget kita punya hidup. Jadi makna sahun tadi apa ibu-ibu? Orang yang melupakan sesuatu yang lebih penting, dia kerjakan sesuatu yang tidak lebih penting tapi meninggalkan yang lebih penting. Ibu masak sayur asem, ibu masak semur jengkol, ibu udah angetin itu sambal, tapi ibu lupa masak nasinya. Suami marah gak kira-kira? Allah juga marah. Kita sholat, tapi kita lupakan yang lebih penting di balik sholat itu. Apa yang lebih penting di balik ritual sholat? Bukan sholat tidak penting, bukan. Tetapi ada yang sangat penting di balik ritual sholat. Kalau kita tidak lakukan, kita akan dikecam oleh ayat ini. Kata kuncinya ada 2. Yang pertama, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sholat mengajarkan kita yang pertama, Allah pengen kalau kita sholat, niat kita itu, motif kita itu
hanya untuk Allah. Karena itu ketika kita salat, gestur pertama yang kita lakukan adalah takbir. Allahu Akbar. Tidak ada motif yang lain, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Harusnya kita salat karena Allah. Loh, kalau kita salat ternyata kita pengen dinilai sama makhluk, dipuji sama makhluk, lalu kemudian supaya dianggap orang baik, namanya yuraun, ria. Halo. Assalamualaikum. Orang yang salat tapi ria, orang yang salat bukan karena Allah, orang yang salat tapi tasannu' dibuat-buat karena ingin dipuji, yuraun, dia ria, wail, celaka. Itu kata kunci yang pertama. Man ra'a ra'allahu bih. Siapa yang ibadah karena ingin dinilai sama orang, maka Allah akan buka cacat ibadahnya supaya dihinakan sama orang. Bahaya. Yang kedua, wa yamna'unal ma'un. Orang ini sholat tapi pelit sama tetangga. Sholat harusnya mengajarkan kita untuk bermurah hati kepada orang. Karena itu dalam gestur sholat ada gerakan ke kanan, ada gerakan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa filosofinya? Kamu boleh dekat sama Allah, tapi jangan lupakan tetangga kanan sama tetangga kiri. Kalau tetangga butuh bantuan, tolong. Betul? Sekarang ini susah nyari orang yang tolong menolong, lebih banyak tolong menyolong. Orang yang sholat tapi akhlaknya sama tetangga tidak baik, pelit, tidak mau bantu, wa yamna'unal ma'un, dia celaka. Meskipun di shaf pertama, meskipun dia orang yang soleh, meskipun dia orang yang taat, kalau dia riya dan tidak baik dengan tetangga, maka fawailul lil musallin, celakalah salatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Azharin Nasution yang sudah ini double nih. Biasanya ngajar mahrojnya, sekarang sama artinya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan ini bermanfaat karena banyak sekali yang kita bisa ambil di pelajaran ngaji yuk. Mudah-mudahan setiap episodenya selalu diikuti bersama guru kita yang ada di sini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan berdoa, bermunajat bersama-sama. Untuk siapapun yang di luar sana sedang diberikan cobaan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa ya Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kita tutup dengan berdoa sama-sama ya. Kita niatkan mudah-mudahan hijrah kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Dan Allah teguhkan hati kita dalam hijrah yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia, bimbing hati kami dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah jadikan seluruh amal kami seluruhnya adalah amal yang saleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas. Dan jangan Engkau jadikan dari amal kami untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang kami ucapkan, dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami lihat, dari keburukan apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa pada saat kita sudah berniat untuk berhijrah dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Hijrah didasari iman kepada Allah, lalu kita mencoba untuk berjihad di jalan Allah, menebar kebaikan dan juga
dengan penuh harapan. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya David Ali undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa